Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan, yaitu untuk Juni 2021. Dan ini untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, pembacaan bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Lalu pembacaan ini aku memang fokuskan untuk karir dan keuangan, cuma kalau ada percintaan ya udah nggak apa-apa gitu ya. Dan ini kan general, so sudah pasti energinya bisa terbalik dan juga tidak sesuai dengan kamu. So please, untuk hal yang memang tidak sesuai dengan kamu dan kamu ngerasa nggak pas, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Gitu, jangan dipaksakan sesuatu yang kemungkinan besar bukan untuk kamu. Oke? Oke, Cancer. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, pengen tahu berchat kamu secara Vedic, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Kita lihat oracle-nya ya. Di sini ada contentment. You can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly you remember, I'm right here resting in God. Contentment. Baru di sini ada empowerment. When you ask the divine to take over, you get pulled into your own authentic power. It's a force of inner love that wants you wholeness and magnificent. Unfold my true and radiant self, dear love. So, dear Lord. Lalu di sini ada aging. I'm one with unlimited love beyond all seeming restrictions of age. I'm filled with joy, energy, and beauty. A vessel for the divine Sakti. Dan di the bottom of the decknya ada true love. Wow. Your wholeness and safety lie within, not from a partner, but this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. Wow. Cancer. Ya, aku nggak tahu aku tadi mention Cancer apa enggak ya. Sorry, aku lupa. Ya, maksudnya pembacaan ini untuk Cancer, oke? Di Juni 2021. Oke, Cancer, aku ngerasakan di feeling banget, dimana di feeling yang gak menyesakan dada, di feeling yang baik dalam artian menemukan cinta dan kasih sayang di dalam diri sendiri, dan menyadari kalau itu semua bukanlah tanggung jawab pasangan kamu, bukanlah tanggung jawab orang di sekitar kamu, namun adalah tanggung jawab diri kamu sendiri. Ya, di sini aku ngerasain kasih sayang dan penerimaan terhadap diri sendiri, ya, dan ngerasa mesra dengan diri sendiri. Baru kamu ngerasa kok bisa ya ada energi yang kayak gitu, kayak orang yang kok cinta ke diri sendiri, sayang ke diri sendiri, artinya orang itu ego dong atau apa. Mungkin ada yang bertanya kayak gitu. No, ya, self love itu bukan ego, namun itu respect, ya, menghargai diri kita sendiri, menghargai apapun yang kita rasakan, entah baik ataupun buruk, menghargai kesalahan yang kita buat. Kita selalu menghargai gratitude, rasa syukur, hal-hal yang baik dalam hidup kita, namun kita nggak pernah ngehargain atau jarang banget ngehargain kesedihan kita, kesalahan kita, dan membiarkan diri kita menerima kalau kita ya manusia biasa. Jadi aku ngerasain itulah, ini energi inilah yang kamu dapat atau siapapun yang ada di sini, ya, yaitu dimana ngerasa deep feeling, bener-bener menyayangi, mencintai diri sendiri, itu dalam sekali, ya. Dan aku juga ngerasain seseorang di sini menemukan their authenticity, authentic, oke, seseorang yang punya authenticity
Otentik kok udah dari tadi ngomong ribet. Pokoknya orangnya otentik banget gitu ya. Dia tahu nilai diri dia, dia yang apa adanya, dia nggak berusaha menjadi orang lain. Dia ya begitu orangnya memang begitu adanya ya, dia nggak maksakan diri segini, maksakan diri harus begitu ya. Dia benar-benar apa ya, aku bisa bilang itu wholeness ya, menemukan makna diri dia, bukan berdasarkan kesakitan dan kecewaan, itu beda ya, namun memang ngerasakan diri dia full ya. Kita lihat tarotnya. Untuk Cancer, di sini ada kucing gue ya, dia goyang-goyang terus. Jadi mejanya ikut goyang. Oke. Untuk Cancer di Juni 2021. Ada The World. Wow, ada energi Scorpio di sini kencang. Mungkin kamu punya Sun, Moon, Rising atau Venus, bahkan Saturn atau planet apapun juga ya di Scorpio. Nine of Spades atau Nine of Pentacles. Ada Three of Pentacles. Seseorang menyadari kalau cinta dan kasih sayang bukan berarti kita harus memberikan diri kita habis ya. Ataupun kalau kita di sebuah pekerjaan, karir gitu ya, kita nggak bisa juga memberikan diri kita habis atau membantu orang sekitar agar kita merasa dibutuhkan. Kita harus memberikan diri kita apa adanya, segala-galanya ya, dan buat orang ngerasa kita itu spesial. Jadi nggak lagi menempatkan diri kita sebagai orang lain sebagai ibaratnya validasi untuk diri kita. Ya, jadi di sini seseorang menyadari mau sekuat apapun dia memberi, belum tentu orang itu siapapun ya, teman atau rekan kerja itu bisa benar-benar menerima atau menghargai itu, bahkan pasangan sendiri ya. Jadi dia menyadari kalau kita ingin memberi, oke, kita memberi, namun bukan berarti dengan kita memberi serta-merta orang itu bisa menghargai kita dan kita jadinya satu suara dengan orang itu. No ya. Page of Pentacles, Justice, ada energi Libra di sini ya. Moon, seseorang menghargai kesedihan, kemarahan, kekecewaannya saat ini, mungkin dalam memang kondisi yang gak baik, namun dihargai dan itu bagus. Gimana kamu bisa menghargai yang baik kalau kamu gak menghargai yang buruk? Kita selalu berpikiran negatif untuk hal yang negatif ya. Kamu ngerti maksud aku? Jadi kita itu tahu misalnya sesuatu hal itu buruk, mencuri, lalu kita menganggapnya kita juga menganggapnya dengan cara yang negatif. Itu juga menjadikan itu nggak baik untuk diri kita sendiri toh. Kalau memang iya kita yakin dan percaya jangan mencuri itu hal yang memang tidak baik, bukan berarti kita menganggapnya dengan buat itu jelek, buat apa kita menghina dan kita memberikan semua alasan yang negatif juga ya, pemikiran yang negatif juga yang akan teracuni ya diri kita sendiri atau jadinya. Jadi ya kita cukup mengerti, oke, jangan mencuri ya, karena mencuri itu hal yang baik, oke, gitu ya, ya udah gitu, tanpa kita perlu menghina atau gimana ya, it is what it is ya. Jadi ya udah, kalau diri sesuatu itu nggak baik ya udah, kita nggak usah yang sampai buat diri kita juga negatif ibaratnya gitu ya. Jadi seseorang di sini aku bisa bilang memenangkan diri dia sendiri, memenangkan hatinya, menemukan self love
dan it was very good. Namun juga di sini seseorang memenangkan juga kekecewaannya, kesakitannya, dalam artian dia mengetahui, oke, hal ini aku bisa buat aku sakit, oke, hal ini bisa buat aku kecewa, dan ya udah ambil jarak aja untuk nggak lagi melanjutkan misalnya gitu ya, untuk nggak memaksakan diri lagi untuk fit in dalam sebuah hubungan yang memang saat ini kamu nggak sanggup, ataupun pekerjaan yang memang saat ini kamu belum sanggup ya, nggak lagi mengubah diri sendiri untuk sesuai dengan pasangan, dengan kerjaan, dengan karir. Jadi diri kamu sendiri apa adanya ya, yang nyaman dan kamu ngerasa aman with your own skin ya. Ace of Step dan High Priestess, aku ngerasain energi yang apa ya, really menerima sebenarnya. Namun juga ini membawa agak ngarah ke sakit fisik ya. Dalam artian bisa sakit kepala di sini, karena fisik kita pasti bakal bisa lemah. Itu sudah pasti, karena aku ngerasa fisikmu atau fisik siapapun ini cukup berat akhir-akhir ini, entah karena memang pemikiran yang terlalu dalam, terlalu merenung ya. Jadi saat-saat ini akhirnya butuh banget istirahat, lelah. Jadi mungkin akan buat delay kerjaan kamu atau karir kamu ya. Namun untuk masalah keuangan, aku bisa bilang untuk monthly income itu baik ya. Nyampe ekspektasi kamu, harapan kamu di Mei ini itu ya, karena kita sudah bacanya di Mei, namun di Juni juga nyampe. Oke, lalu ada Nine of Swords. Like I said, seperti aku bilang tadi ya, ada masalah sakit fisik dan juga sepertinya kurang tidur banget akhir-akhir ini, karena memang sakit fisik itu ya capean, lelah, membuat justru insomnia. Ada nightmare di sini ataupun mimpi buruk sih, kartu kamu sendiri keluar di sini, Cancer, Chariot, The Magician. Kamu perlu banget untuk mencoba hal-hal herbal di sini, atau trying new diet ya, mencoba diet yang baru ya, diet-diet yang gak selama ini kamu coba, makan makanan sehat ya. Sehat versi kamu itu seperti apa, itu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Mungkin bagi aku itu sehat, mungkin bagi kamu enggak, karena dari kita kan pasti ada yang berbeda-beda toh, udah pasti. Jadi ini lebih ke diri sendiri, lebih ke fisik, lebih ke mental, lebih ke jiwa, yang akhirnya menemukan true love atau cinta sejati yang memang terhadap diri sendiri dulu. Mungkin di luar sana ada yang bilang kita bisa kok mencintai dan menyayangi walaupun menyayangi orang lain, walaupun kitanya juga masih dalam proses mencintai diri sendiri. Iya, kita bisa, aku bisa bilang iya bisa. Namun kita akan bisa membuat seseorang ya menjadi pelampiasan kita ya, karena kita belum fully benar-benar healing, belum fully benar-benar siap. Jadi di sini energi entah kamu atau dia memang dalam proses healing dan mau itu, dan menyadari mungkin bisa nih kita lanjut walaupun kita masih healing. Oke, memang bisa, namun bakal ada tendensi yang memang nyakitin diri kalian masing-masing ya, dimana akhirnya saat kita healing kita bakal ada proses rilis ya, pelepasan. Dan saat pelepasan ya, mau nggak mau dia yang sedang berada di dekat kita akhirnya berurusan dengan kita. Dia dapat kebaikan versi healingnya kita yang baik itu, namun dia juga dapat versi nggak baiknya dari healing kita. Karena healing sudah pasti positif dan negatif itu naik turun, ups and down terus-terusan ya. Ada Star, ada energi Aquarius, Page of Swords, dan ada Queen of Pentacles ya. Dan di sini aku harus bilang juga memang berat dijalani untuk saat ini. Sorry kalau kamu dengar suara kitten, nah anak kucing. Namun aku ngeliat mampu, entah kamu atau dia atau siapapun ini, akan aku ngerasain ini energi orang yang kamu tuju juga. Walaupun kalian karir sekarang ibaratnya masih jalan sendiri-sendiri ya, keuangan juga masih menanjak sedikit demi sedikit ya,
tapi itu bagus karena selalu ada proses setiap harinya gitu ya. Namun jangan dipaksakan. Memang aku ngerasain memang ada energi yang ingin memaksakan, entah kamu atau dia sebenarnya ingin memaksakan untuk kita jalan hubungan yuk, atau memang aku nggak tahu ini orang baru atau orang lama. Yang pastinya ada energi ingin memulai suatu hal yang baru. Is that wrong? No, aku nggak bilang ini salah, ini buruk. No, enggak ya. Ini belum saatnya. Dan kenapa sih belum saatnya? Agar kita belajar tentang sesuatu yang kita sebut sabar. Sabar itu mengindikasikan kalau hal itu memang bukan untuk saat ini, namun besok, besoknya lagi, besoknya lagi. Sampai kapan? Who knows? Nggak ada yang tahu. Karena kesabaran itu nggak ada batasnya. Kamu harus pahami, kesabaran itu nggak ada batasnya. Kalau sampai kamu bilang sabar itu ada batasnya, itu bukan sabar namanya. Iya. Okay, Four of Staves, the Four of Wands. Namun ada hal yang baik di sini aku ngelihat, entah Juni ini atau memang di Mei ini ya. Kamu dengan dia hatinya itu mulai merekah, mulai terbuka satu sama lain untuk menyadari ini loh versi nggak baiknya aku, ini juga versi nggak baiknya aku gitu. Dan kita nggak bisa untuk begini, ibaratnya crashing each other gitu, menghancurkan satu sama lain. Jadi kalau udah mau crashing lagi gini, satunya turun dulu, down dulu, sibuk sendiri dulu, nanti dia baru up, begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadinya gitu. Oke, gua harap kamu paham. Dan kita lihat tarot keduanya untuk Cancer. Cancer. Oke, di sini ada Five of Swords. Wow. Dan ada Six of Swords. Wow. Sebelum kau masuk ke masa ini, seperti yang aku bilang dulu, sorry ya. Sebelum kamu masuk ke masa ini, memang kamu harus discovering diri kamu sendiri, mengetahui tentang kesakitan dan kekecewaan kamu. Dan gimana cara mengetahuinya? Dengan cara ngerasakan lagi. Ibaratnya kesakitan, kekecewaan yang mungkin kamu takutkan atau kamu hindari bakal terasa berat dan muncul lagi. Dan ini yang bakal membuat kamu masuk ke masa yang choice. Masa dimana untuk kamu memilih diri kamu sebagai survivor, seseorang yang berjuang, atau sebagai victim. Ya, kamu seseorang yang berjuang dengan kesakitan dan kekecewaan kamu, in the good term, di dalam kondisi yang baik, atau kamu menjadikan diri kamu korban dan tidak berbuat apa-apa. Ya, Seven of Cups. Ini adalah ibaratnya hasil nanti yang bisa kamu dapatkan jika kamu belum masuk dalam energi ini ya. Dan maskulin dan feminin ini memberitahu aku untuk pembacaan kali ini adalah bahwa energi positif, energi negatif yang ada itu memang bakal selalu tidak seimbang. Karena kehidupan memang ada sedih, bahagia, itu sudah pasti. Kekecewaan sudah pasti ada, penolakan itu sudah pasti ada ya. Jadi untuk embrace semua rasa itu, mau kita sukai maupun tidak ya, rasa itu tetap ada dan akan selalu ada. Tinggal kamu atau siapapun ini, orang ini memilih mau menjalani kehidupan seperti apa. Dan di the bottom of the deck-nya ada Five of Wands ya. Jadi yang pastinya di sini adalah untuk lebih menyadari, dengan selalu menolak diri sendiri, berantem dengan diri sendiri, menolak, nggak boleh ngerasakan aku nggak boleh sedih terus nih, ibaratnya aku harus bahagia, aku harus gini, aku harus gitu. Itu irrasional, itu nggak masuk akal gitu. Kita nggak akan bisa terus-terusan bahagia, kan bahagia itu adalah emosi ya, kesedihan juga emosi. Kita nggak bisa terus-terus bahagia, nggak bisa. Kesedihan juga pasti bakal terus ada.
ya. Mungkin kamu bakal nolak apa yang aku buat, tapi ya itu kenyataannya, ya. Kamu harus pahami dan ya itu faktanya, ya. Dan kayak itu ya. Untuk Cancer kita lihat pesan semesta untuk Cancer di pembacaan general Juni 2021. Cancer. Gossip dims your glow. Speaking poorly about other tarnishing your energy and your reputation, so avoid bonding over complaints and feeling superior. Human being weren't designed to be perfect, and this includes you. Instead, pray your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant you will become. Gosip baik dan gosip buruk itu bakal selalu ada di sekitar kamu. Aku ngerasain memang kamu cukup termakan dengan gosip buruk tentang diri kamu, ya. Jadi kalau memang ada hal buruk mereka katakan, it's not define you. Mereka itu nggak memperlihatkan diri kamu sebenarnya, namun mereka sedang memperlihatkan diri mereka sendiri. Okay, invite your fears to tea. Fears aren't fake, often they are just scary thoughts or feelings. Instead of judging your fear, invite them to tea, offer them a cookie, and have a chat. Listen to what they have to say. When we are courageous enough to be with what scares us, we receive powerful wisdom. Ya. Jadi memang ketakutan, ibaratnya gosip buruk tentang kamu tadi aku singgung, perkataan orang yang gak baik tentang kamu, apapun itu juga, ketakutan kamu itu bukanlah sesuatu hal fakta. It was just your thought, ya, pemikiran kamu aja, bukanlah fakta. Dan siapapun juga yang melakukan ini gak akan pernah bisa define kamu, ya. Gak akan pernah bisa tanpa ada persetujuan dari kamu, ya. Kalau memang kamu tahu kamu awesome, luar biasa, ya, kamu gak butuh untuk validasi dari orang lain. Jadi validasi buruk dari orang lain gak akan bermakna apa-apa, gitu ya. Validasi yang baik ya kita ambil untuk sekedarnya aja, jangan menjadikan itu hal utama. Akhirnya kita bakal tergantung lagi dengan orang lain dan bakal bisa salah lagi. Okay, that's it. I think that's all, Cancer. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Yang terbaik untuk kalian semua di luar sana, ya. Dan see you in the next video. Bye bye.